Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Semangat ya, shalom. Saudara, Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena kita ini hidup tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Tapi kita hidup bergantung kepada Yesus Tuhan kita. Ya, saya tadi lihat di medsos, ada seorang bapak tua di kereta api itu tiba-tiba dia berteriak, saudara yang di sini, tolong bertobat. Yesus mau datang. Ya. Ayo, bertobat. Yesus mau datang kedua kali. Seorang ibu bilang, kamu pembohong. Gak mungkin. Diam, duduk. Katanya, ya. Akhirnya bapak ini duduk. Gak lama dia tergerak. Harus bicara lagi. Terus dia berdiri ya. Saudara, Yesus mau datang. Ini benar. Pasti dia akan datang. Saudara, ibu tua ini bilang apa? Kamu pembohong, diam. Ya bapak anak kecil. Anaknya bilang gini, Ma, betul Ma. Dia dipakai Tuhan Yesus. Terus ibu ini berlutut, dia nangis. Kenapa? Kenapa ibu ini tadi bilang, Yesus tidak ada, kamu pembohong. Ternyata anak yang dia bawa itu bisu. Tapi waktu anak itu bilang, Ma, ini orang memang dipakai Tuhan Yesus. Dia baru tahu, oh memang Tuhan itu ada. Ya saudara, hari ini juga saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Setiap kita berdoa, tidak pernah sia-sia. Ya, saya akan bacakan 3 ayat, 2 Tawarik 2, 4a, ayat 5, dan ayat 9b. Jadi dimulai 4a, 5, 9b. Ya, yang pertama kita baca 2 Tawarik 2 ayat 4, ketahuilah katanya. Aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan. Ini kata Salomo ya. Rumah Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia. Jadi memang kita bangun gereja ini untuk Tuhan kita. Jadi bukan untuk yang lain ya. Jadi saudara, saya percaya selama motivasi kita benar, pasti Allah berkenan sama kita. Jadi gereja kita nanti dibangun, memang itu dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Sekarang ayat yang kelima. Nah, mari kita lihat ayat yang kelima. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus apa? Besar. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Ya, dari dulu saya punya konsep di pikiran saya. Karena saya bergereja 3 kali ya. Jadi kota saya Panarukan asal, itu dulu bangun juga gereja. Saya terlibat di dalamnya. Saya pindah ke Malang, saya ikut satu gereja, juga bangun gereja. 4 lantai. Saya ketua pencari dana. Ya. Kemudian saya jadi penginjil, saya ada di satu gereja lagi, saya bilang sama gembala saya, Om, bangun gereja Om. Oh enggak, sampai kapanpun Om enggak mau bangun gereja. Ya berarti saya cuma bisa 2 kali menikmati bangun gereja, dan ini yang ketiga. Ya, jadi saudara, di konsep saya dulu, pokok gereja saya harus lebih besar dari rumah saya. Gereja saya harus lebih mewah dari rumah saya. Ya, dan itu memang ada di Alkitab. Salomo bilang, kita punya Allah yang lebih besar dari semua. Ya, puji Tuhan. Jadi sekarang gereja kita juga, puji Tuhan, gereja kita bukan cuma besar, tapi katanya orang Jawa, bus. Kan yang gede itu ditambahi U ya. Coba deh kita ketemu orang yang cuma biasa ya, oh arek ini gede. Tapi naik besar, apa? Gede. Ya. Sekarang ayat 9, ayat kita baca ya. Ya, baca bareng-bareng ya. Yuk. Sudah dapat? Ya, 2, 3. Untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus dan mentak juga. Makanya saya baca yang B saja. Sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentak juga. Ya, saya percaya gereja kita akan ditolong Tuhan menjadi gereja yang penuh mujizat. Mentak juga. Ya. Hari ini saya senang ya. Tadi ada berkat dikirim juga dari Inggris. Ya. Nah ini saya bawa amplopnya ini saudara ya. Nah ini
kita dapat berkat hari ini 500 juta ya. Wah, puji Tuhan. Makanya tadi saya bilang kalau kita berpikir ya ke atas, saya lo gini, aduh Tuhan, ini orang lagi pada bayar THR semua ya. Siapa lagi nanti mau bangun gereja, ini nyumbang pikiran saya. Tapi makanya tadi saya bilang di awal, kita beda konsepnya dengan pikiran kita sama pikiran Tuhan ya. Nah, hari ini juga lantai 8 semua pembayaran sudah lunas ya. Tinggal tambahannya karena masih rapat dengan MK-nya kurang berapa, terus dimulai lantai 9. Tapi besi sudah datang ya. Puji Tuhan untuk lantai 9. Ya, saya langsung gini, Tuhan terima kasih. Ya, ini Pak Oscar ini ikut kita mulai masih tanah kosong sampai lantai 8. Pak Oscar ini mulai kecil badannya sampai kecil lagi ya. Luar biasa karena naik turun ya. Tapi rupanya makannya juga kuat ya. Ya puji Tuhan. Ini ada Pak Alfred tadi saya telepon Pak Alfred. Aduh puji Tuhan Pak Alfred. Wis ya Tuhan itu baik saudara ya. Makanya hari ini saya cuma ingin bawa saudara. Ayo saudara. Kita ini ada di gereja yang penuh mujizat. Kalau orang lain datang ya pulang itu WA saya. Pak, aku di parkiran itu sudah rasakan hadirat Tuhan. Ini benar. Nah, masa kita yang berjemaat, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, kita harus lebih dari mereka. Terus mereka pulang, saya lo ngalami mujizat. Kita lo harus lebih mengalami. Ya. Makanya malam ini saya percaya gedung gereja kita pasti selesai. Amin. Puji Tuhan ya, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Ayo kita bangkit berdiri.